sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mislal ghamamati anna sarat sairatan taqihi harra watisin lil hajiri hami. Mislal ghamamah, ghamamah itu artinya awan. Begitu juga yang terjadi mislal ghamamah, seperti itu juga terjadi pada mega atau awan. Awan an-nasara sairatan, kemanapun Nabi berjalan, sairatan, awannya ikut jalan. Taqihi, melindungi Nabi, harrawatisin, dari panasnya matahari, lil hajiri hami, ketika teriknya yang begitu panas. Nah, jadi di antara mukjizat Nabi, ya, kalau sebelum diangkat jadi Nabi, kok ada sesuatu yang luar biasa, yang bertentangan dengan adat, hukum adat, itu namanya irhas, namanya irhasiyah. Nah, dan ini pernah terjadi di masa Nabi masih anak-anak, masih kecil. Nah, jadi masih kecil ketika beliau safar bersama Maisarah, ya, pembantunya Khadijah. Itu kemana saja beliau jalan itu diikuti awan, hingga yang lain kepanasan, beliau tidak pernah kepanasan karena diikuti terus oleh awan untuk menaungi beliau dari terik matahari. Bahkan itu waktu masih kecil, ketika menuju Syam, ketika mampir di dekat rumahnya Buhairah Ar-Rahib, itu kelihatan. Begitu juga terjadi ketika perjalanan ke Syam untuk dagang, dan Sayyidatina Khadijah, calon istri Nabi, belum menikah ketika itu, ketika beliau melihat rombongan safar dagang ini datang, itu beliau lihat Nabi itu dinaungi oleh awan, oleh mega, dinaungi, sehingga Sayyidatina Khadijah tahu bahwasanya laki-laki ini bukan orang sembarangan, hingga mengajukan lamarannya, ya. Akhirnya menikahlah Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa makna munculnya keajaiban Nabi itu selalu diikuti awan? Kata para ulama, di sini ada dua hikmah. Ada namanya hikmah hissiyah, ada namanya hikmah maknawiyah. Yang pertama, makna hissiyah, menunjukkan Nabi itu selalu dijaga. Allah itu sangat perhatian kepada Nabi, hingga kemanapun beliau pergi selalu dinaungi awan. Jelas sampai sini? Makna yang kedua, secara maknawi, ini isyarat bahwasanya Nabi itu ketika sebelum nubuah dilindungi oleh naungan awan, maka siapapun yang mengikuti beliau akan berada di naungan kewibawaan beliau, ya. Sehingga siapa yang mencintai sang Nabi yang mulia ini langsung dipayungi oleh awan kedamaian, ketenangan. Itu maknanya, ya. Bisa paham? Coba ya, antum pikir, orang yang paling bahagia itu antum semua. Terus terang saya, benar, ada saat-saat manusia itu kalau nggak ada pegangan hidup, dia seperti layang-layang putus yang terombang-ambing. Saya nggak suka yang nanti-nanti, saya bilang. Ketawa dia. Terus dia lihat saya nyantai begitu. Terus saya bilang, saya nggak mau doa. Kalau memang tujuanmu baik, nggak perlu didoakan, karena orang yang niatnya baik itu sudah jelas ditolong oleh Allah. Tapi kalau saya doa ternyata niatmu buruk, berarti saya membantu kamu untuk berbuat buruk. Saya nggak mau doa.
doain aja dirimu sendiri. Terus orangnya tuh bilang, saya lihat antum kok tenang, saya ini kok sulit tenang ya. Saya ini punya rumah banyak, mobil saya, harta saya melimpah, miliaran uang saya. Tapi saya tuh kok susah ya. Kenapa kamu susah? Ya karena saya nggak tahu kenapa, itulah yang buat saya susah. Nah, jadi ada susah yang tidak ada sebab. Tidur salah, bangun salah, di dalam rumah salah, di luar rumah salah. Pokoknya ada makhluk namanya serba salah. Itu ndak kenal orang makhluk satu itu. Wah, pokoknya sumpek. Nah, bahasa nama lainnya makhluk ini sumpek, suntuk, jenuh, judek, nyatu jadi satu, diadon itu di dalam hatinya hingga gelisah terus. Nah, orang-orang seperti ini kurang banyak sholawat, kurang kenal sama Kanjeng Nabi. Orang itu kalau di hatinya sudah ada Rasulullah, tenang hidupnya itu kayak berada di bawah naungan pohon gitu. Kemana dia pergi selalu dinaungi oleh awan cinta dia kepada Nabi. Ngelihat sesuatu, oh iya, ini apa sabda Nabi kaitan dengan ini. Apa saja yang dia lihat, dia hubungkan dengan kekasih. Hubungkan dengan kekasihnya. Kayak orang itu loh, kayak orang tuh kalau jatuh cinta ya, ngelihat, wah ini warnanya, kenapa? Ini warnanya mirip warna kesukaannya itulah. Gitu. Ndelok tisu kalau pisau, begitu. Ngelihat pas makan, waduh, kok kamu senyum-senyum? Iya ini kesenangan dia juga yang ini. Iya. Ngelihat Gunung Lau, ya seandainya ada dia juga di sini. Pokoknya gue kiblat hatinya tuh apa itu ke orang yang dicintai. Ya seperti itu orang yang namanya cinta. Lah orang yang di hatinya ada cinta Rasulullah, apapun yang dia lihat, maka dalam pikirannya ini sunnahnya apa? Ya. Sunnahnya gimana ini? Nah itu baru orang yang cinta kepada Nabi. Ini indah sekali nih. Share ini. Tayyib, jelas ya? Terakhir, aqsamtu, aku bersumpah bil qamari, dengan bulan al-munsyaqqi yang pernah terbelah. Innalahu, sesungguhnya bulan tersebut, min qalbihi, terhadap hatinya Nabi, nisbatan, punya keserupaan. Barang siapa yang bersumpah dengan dua kemuliaan ini, yaitu bulan yang terbelah dan dada Nabi yang terbelah, mabruratal qasami, niscaya sumpahnya itu benar ya. Maksudnya kalau bersumpah demi dada Nabi yang terbelah, demi bulan yang pernah terbelah karena menunjukkan mukjizat Nabi, maka apa yang diinginkan itu tercapai. Nah, itu maksudnya itu aqsamtu bil qamaril munsyaqqi innalahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Masyaallah. Jadi di sini diceritakan di antara mukjizatnya Nabi ini, jumhur ulama ya, jumhur sahabat meriwayatkan ini. Bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, telah dekat kiamat, wan syaqqal qamar, dan bulan pernah terbelah. Nah, belahnya bulan itu pernah terjadi. Jadi bulan itu pernah terbelah itu. Dan katanya, saya juga nggak percaya amat itu. Kata ahli astronom itu, bulan itu ada bekas belahannya sampai sekarang. Itu dalam hati saya itu pernah terbelah karena Nabi itu. Nabi belah itu. Jadi pernah ketika itu dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya bulan itu pernah terbelah di bahasa Nabi SAW menjadi dua karena Nabi terbelah. Langsung bulan itu terbelah menjadi dua, sehingga bulan itu satu potongan, yang satu ada terlihat di atas gunung, yang satunya di bawahnya. Bahkan dalam riwayat lain, Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan, sehingga aku melihat gunung itu
di gunung itu berada di 2 bulan yang terbelah. Ini gunung, satunya di sini, satunya di sini. Dalam riwayat lain. Jadi waktu itu ketika orang-orang kafir Quraisy, jadi ahlu Mekah itu, orang-orang Mekah itu minta kepada Nabi, tunjukkan bukti bahwasanya kamu itu Nabi. Maka Nabi langsung menunjukkan kepada mereka bulan itu terbelah. Bulan terbelah. Maka bulan itu jadi 2. Dan semua mereka melihat. Semua yang ada di situ lihat semua. Nah, tentunya ada satu orang Quraisy itu mengatakan, orang-orang kafir Quraisy, oh kita disihir. Jadi orang tuh kalau sudah ketutup hatinya, udah jelas-jelas bulan belah begitu, oh kita disihir. Terus ada satu di antara mereka bilang, kalau memang Muhammad ini telah menyihir kita, mestinya sihir dia itu tidak mungkin menyeluruh. Seluruh orang penjuru dunia kena juga sihir dia. Coba tanya orang yang ada di negeri lain. Kalau memang dia lihat bulannya terbelah, ya berarti ini beneran ini. Akhirnya mereka datang itu. Mereka tanya orang yang dari negeri sana, kamu malam ini lihat bulan? Iya, terbelah bulan kami. Jadi seluruh dunia menyaksikan bulan itu terbelah semua. Nah mereka bilang, oh cuman mata kita aja disihir, dan tidak mungkin sihir dia ini untuk kita, nggak mungkin menyeluruh. Tapi seluruh dunia ketika itu, pada hari itu, melihat bulan terbelah menjadi 2. Jadi ya, orang itu kalau sudah tidak diberi hidayah oleh Allah, ya, kok sing dalil ya lah, ya. Bulan terbelah, sudah hatinya tertutup. Jadi orang itu kayak apapun ditunjukkan bukti kebenaran, kalau memang tidak diberi hidayah oleh Allah, ya tidak akan bisa menerima. Nah yang kedua, min qalbihi nisbah, ya. Hati Nabi, dada Nabi juga pernah terbelah mirip seperti bulan, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan, hadis sahih ini, para sahabat minta kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirna an nafsik, ceritakanlah kepada kami dirimu sendiri mengenai apa pengalaman. Nabi cerita, dulu saya ini sebenarnya hasil doa bapak saya Ibrahim. Saya ini kabar gembira yang dibawa Isa bin Maryam. Ibuku ketika melahirkan aku, ibuku tuh melihat ada cahaya yang keluar menyinari istana-istana yang ada di Syam. Kemudian ketika ibuku memberikan aku menitipkan aku di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar untuk disusui oleh siapa nama ibu susu Nabi? Sayyidah Halimah Sa'diyah. Ketika aku sedang main-main sama teman-teman bergembala, datang 2 orang laki-laki pakai baju putih, langsung Nabi dipegang, bawa wadah yang terbuat dari emas, di situ penuh dengan salju. Langsung dipegang, dibelah dada Nabi, kemudian hati beliau itu diambil, kemudian hatinya itu dibelah lagi, kemudian dikeluarkan sesuatu gumpalan warna hitam. Sebagian riwayat ada yang mengatakan hadza hazus syaitan, ini jatah setan. Maksudnya apa? Kata guru saya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, jadi Nabi itu diutus rahmatan lil alamin, mencintai, sayang sama siapapun. Maka sayangnya sama setan pun dapat jatah juga, karena termasuk alamin itu setan masuk. Maka diambil supaya beliau tidak tidak kasihan sama setan, punya rahmah dengan setan, diambil bagian itu. Ini yang jatah setan. Hadza hazus syaitan, yang punya setan keluarin aja. Karena beliau itu rahmatan lil alamin. Kemudian ditutup lagi, dicuci pakai salju. Dalam riwayat lain dicuci pakai air zam-zam. Jadi pembelahan dada Nabi ini 4 kali sebenarnya. Kali pertama ketika beliau masih kecil, ya. Ketika beliau masih kecil di perkampungan Bani Sa'ad, ketika disusui oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah, masih kecil itu. Nah itu beliau
tangkap. Waktu itu umur beliau itu 10 tahun. 10 tahun langsung dibelah. Umur 10 tahun pertama. Terus di perkampungan Bani Sa'ad pertama, masih kecil sekali itu. Kedua umur 10 tahun ketika bersama Abdul Muthalib, bersama kakeknya, pernah juga terbelah. Yang ketiga ketika di Gua Hira, ketika awal menerima wahyu, itu juga dibelah lagi dadanya. Yang keempat ketika malam Isra Mi'raj, dan hadisnya itu sahih muttafaqun alaih riwayat Bukhari. Dibelah lagi, dicuci pakai air zam-zam. Pada kali yang keempat ini dicuci pakai air zam-zam. Menunjukkan apapun yang dilakukan Nabi, semuanya tertuntun makhluk sempurna, suci sesuci-sucinya. Wallahu ta'ala alam biswab wa ilaihil ma'ab.